Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad anjala sakinah fi qulubil mu'minin. Wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Para pemirsa rahimakumullah, Al-Fakir pada kesempatan ini akan membahas amalan-amalan di bulan Ramadan. Ada perkara yang disunahkan dilaksanakan pada bulan Ramadan dan tidak dilaksanakan di luar Ramadan. Dan ada sunnah yang dilaksanakan di luar bulan Ramadan dilakukan juga di bulan Ramadan. Apa saja sunnah-sunnah yang dilaksanakan di bulan Ramadan? Di antaranya yaitu makan sahur. Makan sahur adalah hukumnya sunnah. Al-barakatu pita sahuri, keberkahan ada dalam makan sahur. Maka orang yang makan sahur, pertama dapat kesunahan, yang kedua akan didoakan oleh para malaikatnya Allah. Dan kesunahan makan sahur ini, yang pertama sunnah makan sahur, yang kedua sunnah mengakhirkan sahur. Jadi kalau kita sahur baiknya mendekati imsak, jangan terlalu malam, supaya kita dapat kesunahan dan dapat pahala yang besar. Sunnah sahur yaitu yang pertama makan sahur, yang kedua mengakhirkan sahur. Dan makan sahur adalah suatu sunnah, yang mana sunnah tersebut apabila dilaksanakan dapat doanya para malaikat dan akan didoakan oleh para malaikat. Para pemirsa rahimakumullah, yang kedua sunnah dalam bulan Ramadan yaitu memperbanyak iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat iktikaf, nawaitu an a'takifa madumtu bihadal masjid sunnata lillahi ta'ala. Apabila belum tahu niatnya dalam bahasa Arab, cukup niat dalam hati oleh bahasa apapun, oleh bahasa Sunda atau bahasa apapun, contohnya bahasa Sunda. Abdi niat iktikaf di ieu masjid sunatan lillahi ta'ala, karena ngalap sunnah Allah ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, batalnya iktikaf apabila kita berkomunikasi dengan manusia atau dengan sesama kita. Contohnya ngobrol atau apapun itu bisa membatalkan iktikaf. Bagaimana supaya kita dapat pahala iktikaf lagi? Kita keluar masjid atau keluar dari tempat iktikaf dan kita niat lagi beriktikaf, masuk lagi ke masjid. Yang selanjutnya yang disunahkan dalam bulan Ramadan ini adalah memperbanyak bacaan Al-Quran atau memperbanyak membaca Al-Quran. Quran ini merupakan pedoman kita. Way of life is the best in life. Al-Quran itu merupakan pedoman kehidupan kita dan harus diutamakan dalam kehidupan kita. Dan khairun nasi man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Orang yang sebaik-baiknya manusia yaitu yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi di antara sunnah-sunnah dalam bulan Ramadan yaitu memperbanyak tadarus Al-Quran atau memperbanyak membaca Al-Quran. Yang selanjutnya, kesunahan dalam bulan Ramadan adalah takjilul iftar atau mempercepat buka. Kalau kita sudah mendengarkan adzan yang sikoh, yang yakin atau dipercaya, maka hendaklah segera berbuka puasa, jangan ditunda-tunda. Karena menunda buka puasa adalah hukumnya makruh.
Apabila kita di perjalanan, diperkirakan datang ke rumah masih waktunya lama, maka berbukalah di perjalanan. Maka takjilul iftar itu adalah merupakan kesunahan, disunahkan dan dapat pahala yang besar. Yang selanjutnya, sunnah-sunnah dalam bulan Ramadan ini adalah memperbanyak sedekah, terutama wa'id amul ji'an, yaitu memberi makan kepada orang yang lapar. Kalau kita memberi kepada orang yang sudah berpuasa untuk takjil, itu pasti lapar. Dan orang yang memberikan makanan kepada orang yang lapar, maka akan dirindukan oleh surga, dan surga menanti kepadanya. Dan apabila kita memberi makan kepada orang yang buka, maka orang yang sedekah tersebut mendapat pahala puasa apa yang dilakukan olehnya dan tidak mengurangi pahalanya. Para pemirsa rahimakumullah, dan sunnah makan buka puasa itu didahului dengan yang manis-manis. Kenapa? Karena memakan yang manis itu bisa menetralisir asam lambung dan sehat kepada lambung. Maka disunahkan dalam berbuka puasa ini adalah makan dahulu yang manis-manis. Rasulullah SAW mencontoh selalu makan dalam takjil, memakan 3 biji korma. Dan kita juga selaku umatnya boleh mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disunahkan kalau memakan buah korma itu disunahkan ganjil. Jadi disunahkan 1, 3, 5. Jangan genap 2, 4, tapi 1, 3, 5 supaya kita dapat kesunahan. Yang selanjutnya, yang disunahkan dalam bulan puasa, yaitu sholat tarawih. Maka kita semua selaku umat muslim disunahkan sholat tarawih, habis sholat isya langsung sholat sunnah dan sholat tarawih. Mudah-mudahan sholat tarawih kita istiqomah dan tidak terputus. Kenapa? Karena kalau kita sholat tarawih tidak terputus sepanjang bulan Ramadan, mudah-mudahan kita semua ada mengena satu malam dengan malam Lailatul Qadar. Karena sebagian pendapat ulama, malam Lailatul Qadar itu mungkin saja yaitu dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan sebagian para ulama memberikan keterangan bahwa turunnya malam Lailatul Qadar itu adalah sepertiga malam. Menurut sebagian imam dan kaul shahih, itu adalah sepertiga malam akhir 10 akhir yang ganjil. Rasulullah SAW memperbanyak pergi ke masjid atau memperbanyak iktikaf di masjid 10 akhir bulan Ramadan. Maka dengan dalil fiqliyah tersebut, maka disunahkan kita sepertiga terakhir bulan Ramadan ini atau 10 terakhir di bulan Ramadan ini memperbanyak iktikaf, dan kita disunahkan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini dari Al-Fakir itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah, Al-Fakir sekarang berada di pesawahan ya tuh. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, baik kesehatan lahir dan batin. Dan kita mudah-mudahan diberikan rezeki yang melimpah dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.